Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dari data yang terdeteksi di aplikasi Peduli Lindungi, lebih dari 3.500 orang yang positif COVID-19 tapi masih bisa beraktivitas di area publik. Dan untuk membahas terkait hal ini, kita sudah tersambung bersama dengan Prof. Chandra Yoga Aditama, Guru Besar FKUI. Selamat siang, Prof. Chandra. Selamat siang, Mbak Nin. Iya, tadi baru saja kita berkali-kali membacakan informasi terkait dengan data yang diperoleh dari aplikasi Peduli Lindungi. Ternyata masih banyak orang-orang yang positif COVID tapi nekat beraktivitas di area publik. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Pertama kita harus mulai dengan dua syukur dulu ya. Kita bersyukur bahwa jumlah kasus sekarang sudah turun sangat tajam dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Walaupun memang ada walaupun kita harus jaga supaya ini jangan naik lagi, dan kalau jumlah kematian memang relatif masih cukup tinggi harus kita turunkan. Itu syukur yang pertama karena kasus sudah turun. Syukur yang kedua, kita punya aplikasi Peduli Lindungi yang tadinya tidak ada. Ini harusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dengan dua hal ini maka sekarang banyak hal yang perlu kita lakukan untuk memanfaatkan lebih maksimal aplikasi Peduli Lindungi yang tadi sudah disampaikan itu. Saya kira banyak yang bisa dilakukan. Saya usul ada beberapa hal, ini usul konkret saja tentang aplikasi Peduli Lindungi ini untuk orang yang masih positif, yang sudah positif masih jalan-jalan sesuai dengan judul kita. Yang pertama, kalau orang itu dites dan kemudian positif, kan ada di aplikasi Peduli Lindungi dia, gitu ya, bahwa dia positif. Seyogianya bukan hanya ada di situ, tapi ditulis di situ bahwa Bapak Ibu hasilnya positif, Bapak Ibu perlu melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat untuk melindungi Bapak Ibu dan keluarga dan kerabat. Kenapa saya sebutkan untuk melindungi? Karena bisa saja dibilang bahwa ini sesuai dengan instruksi Menkes, instruksi Mendagri, instruksi apa, bolehlah dari kacamata instruksi, tapi saya lebih suka mendekati juga dari sisi soft, bahwa mereka perlu melakukan isolasi untuk melindungi dirinya, keluarganya, dan orang yang mereka cintai. Seperti itu. Itu yang pertama dari aplikasi itu. Yang kedua, kalau bisa sih begitu positif, itu langsung lari ke, maksudnya informasinya pergi ke kepala puskesmas di daerah orang itu tinggal. Pada waktu bulan Januari Februari di rumah saya itu ada 8 orang yang positif gitu ya, dan saya by phone ditelepon oleh kepala puskesmas, bagaimana yang sakit begini begitu, itu kan bisa waktu itu, apalagi sekarang sudah ada aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalau ada yang positif, langsung kepala puskesmas terhubungi, kemudian kepala puskesmas menghubungi yang positif itu. Bapak Ibu, kami dapat informasi bahwa Bapak Ibu positif, tolong lakukan isolasi mandiri dan seterusnya. Itu yang kedua yang bisa dilakukan di aplikasi itu. Yang ketiga, walaupun kita sudah beritahu bahwa ini sudah positif, harus lakukan isolasi, kalau saya sih usulnya setiap hari aplikasi itu bunyi atau nyala gitu mengatakan, Bapak Ibu ini hari pertama melakukan aplikasi, tolong lakukan ini. Hari kedua, Bapak Ibu Saudara ini hari kedua melakukan aplikasi, sehingga orang itu setiap hari diingatkan bahwa dia harus melakukan aplikasi dan harus melakukan isolasi, dan pada hari terakhir, hari ke-14, selamat Anda sudah menyelesaikan isolasi mandiri, Anda dapat melakukan aktivitas, tapi tetap ini dilakukan. Nah, itu poin untuk aplikasinya. Iya, nah, itu poin-poinnya ya. Oke, ya. Silakan Prof. Itu yang untuk yang positif. Sekarang untuk yang negatif nih, untuk kita yang negatif. Tadi Mbak siapa itu yang ke mall gitu ya. Ada satu yang saya lihat sudah dilakukan di luar negeri. Jadi kalau orang itu masuk ke mall yang tadi itu jam 10 sampai jam 12 katakanlah, kan yang boleh masuk yang hijau aja tadi kan, yang hitam nggak boleh masuk. Jadi terjamin bahwa selama jam 10 sampai jam 12 tadi teman Metro TV di mall itu aman. Tapi besoknya, siapa tahu ada salah satu di antara orang itu yang positif kan. Besoknya diperiksa dan positif. Di luar negeri, dan mudah-mudahan kita juga bisa, maka semua yang ada dalam mall itu, jam 10, jam 12, kemudian diberitahu oleh sistem aplikasi Peduli Lindungi. Sistem aplikasi. Kemarin Anda pergi ke mall itu, aman-aman saja, tapi salah satu di antara yang Anda sama-sama Anda di mall itu, hari ini positif. Jadi Anda periksalah ke tracing ya, Prof ya. Ya, jadi bisa di tracing seperti itu ya. Betul, baik, tadi yang Prof katakan ini terkait dengan poin-poin bagi mereka yang positif dan ada juga untuk yang negatif, lalu kemudian bisa terdeteksi positif. Tapi Prof, kalau kita lihat lagi, tadi kan kalau untuk masuk mall saja sebetulnya sudah terlihat dari warna begitu ya. Jika warna hitam berarti positif, harusnya tidak boleh masuk. Tetapi kalau untuk masuk ke mall, kenapa masih bisa lolos? Anda melihatnya semacam apa ya, kelalaian petugas, dibiarkan saja, atau justru masyarakatnya memang nekat? Saya tidak pernah ke mall atau belum pernah ke mall, tapi saya pergi ke supermarket. Supermarket di dekat rumah saya itu, habis saya barcode itu dia lihat. Saya perlihatkan ke dia. Jadi kalau saya, ya mudah-mudahan saya jangan hitam, tapi selama ini saya hijau, saya boleh masuk. Jadi saya sih mengharapkan
petugas juga begitu dia tidak hijau, kalau dia hitam, itu memang harusnya tidak boleh masuk. Itu dari kacamata petugas. Dari kacamata masyarakat kita mesti terus edukasi begitu, acara seperti ini terus perlu dilakukan. Walaupun kasus sudah melandai, ingat kalau positif maka Anda bisa merugikan bukan hanya orang lain yang di mal, tapi keluarga dirugikan, kerabat dirugikan, orang yang dicintai dirugikan. Karena itu tolonglah untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi kita lakukan pendekatan lewat sanksi barangkali kalau memang ada, tapi juga lakukan pendekatan bahwa ini melindungi dia loh. Ini program ini bukan untuk demi kepentingan pemerintah atau kepentingan siapa-siapa, ini demi melindungi kita supaya kalau positif itu tidak menulari orang di sekitar kita. Saya suka melakukan pendekatan secara seperti itu. Silakan juga kalau melakukan pendekatan lebih keras nggak apa-apa, tapi saya kira kesadaran perlu dibangkitkan. Satu lagi Mas Manuel, tadi katanya kalau hijau masuk, kalau hitam nggak boleh masuk. Sebenarnya bukan hanya nggak boleh masuk ya. Kalau hitam langsung kalau bisa sih malnya, petugas malnya mengatakan Bapak hitam, Bapak sekarang lakukan isolasi mandiri. Kalau ada brosur barangkali dikasih langsung ini brosur untuk melakukan isolasi mandiri. Tapi kan tadi kita sudah mengusulkan di aplikasinya sudah ada tulisannya Bapak Ibu positif lakukan isolasi mandiri, caranya begini. Jadi secara detail itu ada. Baik, ya jadi itu adalah metode-metode yang mungkin bisa di-upgrade lagi untuk kedepannya agar kita sama-sama tidak terlalu beryuforia dengan adanya penurunan kasus ini agar kasus COVID-19 tidak meningkat lagi. Terima kasih Prof. Chandra telah bergabung bersama kami di Newsline kali ini.